Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa seperti ini, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu dalam keadaan menjaga kebersihan. Pada kesempatan kali ini, saya, Bu Hazimah, ingin belajar bersama dengan anak-anak semua pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dengan lingkungan. Pembelajaran ketiga. Dalam pembelajaran kali ini, nanti kita akan bisa mengerti potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia, kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, daerah-daerah persebaran agama yang ada di Indonesia, terus nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta kita bisa menjelaskan dan menentukan ide pokok pada suatu bacaan secara tepat. Anak-anak, pada muatan IPS kali ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam sebuah peta. Pada kesempatan ini, Bu Hazimah akan menerangkan tentang geografis Indonesia dalam sebuah peta. Tentunya kalian sudah tahu dong, apa sih geografis Indonesia? Indonesia terletak di terdiri dari beberapa pulau. Kita akan belajar dengan peta. Apa sih peta itu? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta itu sendiri dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Macam-macam peta dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Sedangkan yang kedua, peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Kepadatan penduduk Indonesia sangatlah banyak menurut provinsi dan daerah masing-masing. Coba kalian dibuka buku siswanya halaman 77, yaitu tentang kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Kita lihat petanya. Pada gambar peta berikut ada sebuah legenda yang ada di pojok yang berwarna. Pada legenda itu kita bisa lihat kalau warna hijau tua, itu penduduknya kurang dari, dan pada warna kuning itu jumlah penduduknya tidak begitu banyak, dan yang paling banyak yaitu pada warna merah. Kalian bisa pelajari, kalian amati pada gambar berikut. Dengan melihat peta tersebut pada halaman 77 tadi, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Misalkan daerah atau provinsi yang banyak penduduknya itu adalah pada provinsi mana? Daerah atau provinsi yang kurang penduduknya yaitu pada provinsi mana? Contohnya, pada provinsi Papua kita bisa lihat berapa banyak penduduknya. Kita melihat atau menjawab pertanyaan itu dengan melihat peta. Untuk menjawab halaman 77, kalian bisa melihat peta. Di situ ada pertanyaan, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau manakah
yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Contohnya, Provinsi Papua Barat, jumlah penduduknya itu ada berapa? Pertanyaan itu kalian jawab dan kalian kerjakan dengan melihat sebuah peta. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, itu kalian harus bangga karena mempunyai wilayah yang sangat luas. Nah, ayo sekarang kita untuk biar rileks, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Di samping ada gambar atau ada peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Pada latihan buku siswa halaman 79, kalian memasangkan suatu daerah dengan suku bangsanya. Bisa melihat pada layar berikut. Suku bangsa yang ada di Sumatera, misalkan ada suku Aceh, suku Minang, suku Melayu, dan lain sebagainya. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk agama Islam itu paling banyak yang ada di Indonesia. Sekarang coba kalian berdiskusi dengan keluarga, ayah, orang tua, kakak, bisa dengan teman, tetangga, ataupun pemerintah daerah. Contohnya Pak RT, Pak RW. Nah, kita bisa melakukan wawancara. Apa yang harus kita lakukan sebelum berwawancara? Nah, ada beberapa hal. Pertama, tentukan tempat wawancara. Kapan, di mana, waktunya harus sesuai. Dan berikutnya, kita harus mempersiapkan korespondennya atau yang menulis notulen itu siapa. Berikutnya, juga harus ada pertanyaan yang harus dipersiapkan. Kita bagi masing-masing kelompok dengan tugas masing-masing. Menentukan ide pokok dalam teks lisan itu termasuk dalam percakapan. Wawancara tadi termasuk sebuah percakapan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat informasi penting atau masalah atau peristiwa yang terjadi dalam percakapan tersebut. Ketiga, menentukan topik teks percakapan tersebut. Keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan terakhir, yaitu menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama tadi pada sebuah teks percakapan. Dari hasil wawancara tadi, kita bisa buat laporan hasil wawancara. Kita cari ide pokoknya. Karena lingkungan kita
itu tempat tinggalnya sangat beragam, baik suku, sosial, budaya, ekonomi, ya, itu sangat beragam. Walaupun keberagaman yang berbeda-beda, masyarakatnya tetap rukun, tetap hidup saling berdampingan. Nah, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam lingkungan itu termasuk mencerminkan perilaku, sikap, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat diperlukan. Nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Ada beberapa contoh. Di sini kalian bisa buka buku siswa. Ya, buku siswa ada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku atau sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya di lingkungan sekolah, yaitu yang mencerminkan kita berteman dengan siapa saja, jangan memilih. Kalau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita berteman memilih, itu tidak boleh ya. Di lingkungan rumah, yang mencerminkan kita saling membantu dengan anggota keluarga, dengan ayah, dengan ibu, itu sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang tidak mencerminkan, contohnya kita berbohong kepada orang tua, tak boleh ya. Di lingkungan masyarakat ada juga nilai-nilainya yang mencerminkan ketika tetangga kita sakit, kita menjenguk. Ketika ada kerja bakti, kita ikut. Nah, itu nilai yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang tidak mencerminkan banyak sekali. Tapi yang tidak mencerminkan kita tidak boleh menirunya. Cukup sekian dulu ya pembelajaran kali ini anak-anak. Lain kali Bunda Razimah akan bertemu lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan.